Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil masyriqi wal maghrib, alladzi ja'ala syahra ramadan syahra siyam wa syahra mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam diri kita ini ada dua musuh yang paling kuat, yang tidak pernah menyerah untuk menghancurkan, membinasakan, menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah setan, iblis, setan dan turunan-turunannya. Ini adalah makhluk yang senantiasa pagi, siang, malam 24 jam tidak pernah tidur, selalu mencari celah untuk menyesatkan kita. Bagaimana cara kita mengalahkan setan? Maka Allah memberikan kita petunjuk dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Apabila kamu mendapat gangguan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan di samping ayat-ayat lainnya bahwa salah satu cara jitu untuk menghindari godaan setan adalah mohon perlindungan kepada Allah. Atau dengan kata lain, senantiasa berzikir, senantiasa ingat kepada Allah. Dalam ayat lain dikatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa berzikir, lupa mohon perlindungan kepada Allah, lupa menyebut nama Allah, membaca bismillah ketika berbuat baik, ketika makan, ketika minum, lupa mohon perlindungan kepada Allah ketika dia bergaul dengan suami istrinya, lupa dia mohon perlindungan kepada Allah ketika masuk WC dan seterusnya, maka setan akan selalu menyesatkannya. Nuqayyid lahu syaitan, maka setan akan menjadi fahuwa lahu qarin, akan menjadi teman akrab bagi dirinya. Kenapa? Karena orang yang lupa kepada Allah pasti akan selalu ditemani oleh setan. Maka berawal dari lupa inilah kejahatan itu mulai terjadi. Berawal dari godaan hawa nafsu, kemudian dikuatkan oleh setan dengan bisikan-bisikan gaibnya yang kita tidak bisa melihatnya, maka dengan itulah semua kejahatan mulai terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang bisa mengalahkan, melumpuhkan kekuatan setan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan iblis. Iblis waktu itu setelah dikutuk, maka dia merasa kecewa. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Tuhanku, disebabkan engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, disebabkan engkau telah mengutuk aku, mengusir aku, la uzayyannahum lahum fil ardi. Aku akan menyesatkan, aku akan menjadikan indah semua perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi dalam pandangan manusia. Aku akan hancurkan seluruh hamba-hambamu. Aku tidak akan peduli
Pagi, siang, malam aku akan hancurkan, sesatkan mereka. Sehingga mereka merasa bangga, merasa senang, merasa zayin, merasa terhiasi, merasa baik berbuat kejahatan di muka bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Inilah komitmen iblis bersama pasukannya, anak cucunya setan. Lalu dia mengatakan, illa, kecuali satu orang ya Rabb. Satu orang ini, kata iblis, illa ibadika minhumul mukhlasin, kecuali satu jenis golongan manusia. Kalau yang ini aku enggak mampu nyesatkan. Siapa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Mukhlasin, dijadikan Allah ikhlas. Kenapa setan tidak mampu menyesatkan orang ikhlas? Karena ketahuilah masyarul muslimin, salah satu kejahatan, bisikan jahat yang paling kuat, lebih kuat dari setan dan iblis adalah hawa nafsu di dalam diri kita. Nah, hawa nafsu ini apabila dia berkeinginan selain Allah, maka setan akan menguatkannya dengan bisikan-bisikannya, lalu terjadilah kejahatan. Tetapi apabila kita, hawa nafsu kita, diri kita tidak menginginkan segala sesuatu kecuali Allah, kecuali ridho Allah, kecuali kecintaan Allah, maka setan berputus asa dari orang seperti ini. Kenapa? Karena setiap kali berbuat, dia hanya memikirkan yang menjadi hikmah, tujuan hatinya hanya Allah, ridha Allah. Maka setan bingung, ini orang ini mau digoda ngapain? Mau digoda mencuri gak mungkin, dia hidupnya mau cari ridha Allah. Mau digoda berzina gak mungkin, mau digoda narkoba gak mungkin, mau digoda untuk korupsi ngambil uang orang di kantor gak mungkin. Wong dia hidupnya cari Allah, hatinya terpaut ke Allah saja. Yang dia inginkan cuma ridha Allah. Maka setan putus asa. Tapi ketika hawa nafsu kita menginginkan selain Allah, maka mulailah setan menggerutu, membantu. Contoh, ketika mau lebaran nanti, mungkin di antara kita akan berpikir, nih mau lebaran anak-anak belum punya baju baru. Nih mau lebaran, nih mobil sudah lama, ini agak udah menjadi rongsokan nih. Kalau nggak diganti baru susah nanti jalan-jalan pulang kampung keluar kota. Nah, jadi mikir, ini bagaimana bisa menyiapkan uang beli mobil baru, ganti mobil lama, dan beli baju baru buat anak-anak. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu selain Allah, menginginkan dunia begitu, maka mulailah setan masuk. Mas, kata setan, apa dia bilang? Tuh di kantor tuh masih ada uang tuh 3 miliar, lu ambil aja 700 juta, kan cukup buat ini. Mulai dia bisik, Pak. Kapan dia mulai bekerja? Ketika kita menginginkan sesuatu selain Allah. Ketika kita berpaling dari Allah, hati kita tertuju kepada dunia, maka mulailah dia berbisik, ya, mencari celah. Tapi ketika kita kosongkan hati kita dari selain Allah, dia bingung. Ini orang ini mau digoda ngapain? Dia gak ada maunya cuma Allah doang, ridha Allah. Maka dia angkat tangan. Illa min ibadikal mukhlasin. Kalau hambamu yang ikhlas ya Rabb, aku gak sanggup godanya. Jadi kalau mau menjadi orang yang bebas dari godaan setan, bebas dari kehancuran, jadilah orang yang ikhlas bekerja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, aktivitas hidupku, matiku hanya kupersembahkan kepada Allah subhanahu wa rabbul alamin. Nah, kalau komitmen ini kita bisa laksanakan, dan kalau kita bisa ikhlas dalam segala perbuatan aktivitas, maka setan angkat tangan. Dia tidak akan mampu menggoda kita, menyesatkan kita. Ini kunci, ya. Dan yang kedua yang paling berat itu adalah hawa nafsu. Sebenarnya mana lebih kuat godaan setan dan hawa nafsu? Hawa nafsu. Kata Allah dalam Quran, inna kaida syaitana kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Kenapa tipu daya setan lemah? Karena kemampuannya bisik-bisik aja. Begitu kita diganggu oleh setan, dibisikin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau berkelahi, bertengkar dengan istri, dengan suami, yang menggoda itu setan dasim. A'udzubillahi min dasim. Ya Allah, aku berlindung kepada setan dasim. Maka hati kita tenang, tak lagi mau bertengkar. Apabila kita baca dengan khusyuk, kita sebut nama setan itu, ya, yang membuat kita berkelahi, bertengkar, memanas-manasi, maka kita terlindungi.
gampang menepis bisikan setan. Yang paling berat itu hawa nafsu. Kalau hawa nafsu bergejolak menginginkan sesuatu, dia nggak peduli halal haram. Maka dalam satu riwayat dikatakan hawa nafsu ini direndam di neraka, dibakar 1000 tahun. Apakah dia taat patuh kepada Allah? Tidak. Ya. Man anta, siapa engkau wahai hawa nafsu? Kata Allah, ana ente. Saya, engkau lah katanya. Direndam lagi di neraka, dibakar 1000 tahun lagi. Kemudian ditanya, man anta, siapa engkau? Ana, ente. Saya, kau katanya. Gak peduli dia sama Allah Ta'ala. Begitu direndam di neraka, lalu tidak dikasih makan selama 1000 tahun, baru dia loyo. Ya loyo, gak kuat ngapa-ngapain. Lalu ditanya, man anta, siapa engkau? Ana abaduk wa anta rabbi. Saya ini hambamu, engkau Tuhanku. Maka cara jitu, cara paling terbaik untuk melemahkan kekuatan hawa nafsu, inilah yang kita lakukan sekarang ini, puasa Ramadan. Maka Allah memilihkan amalan ibadah puasa ini 1 bulan dalam setahun, puasa Ramadan, sebagai amalan pokok agama Islam, amalan pilar. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita pun cara menaklukkan hawa nafsu mereka dengan puasa. Karena ini cara terbaik untuk mengalahkan, untuk melemahkan dan mengendalikan hawa nafsu. Tidak ada cara jitu yang bisa mengendalikan hawa nafsu kecuali puasa. Maka ketika kita puasa, setan itu wasudibatis syaitan, wasudibatis syayatin. Setan itu terbelenggu. Kenapa? Karena kenderaannya untuk menaklukkan kita adalah hawa nafsu. Dia juga pernah berdialog kepada Allah, mengatakan, ya Rabb, kalau aku sendiri naklukkan manusia, hambamu gak sanggup aku. Kasih aku bantuan, kasih aku kenderaan. Maka dikasihlah kita hawa nafsu. Maka hawa nafsulah kenderaannya. Maka seperti tadi disebutkan, ketika hawa nafsu kita menginginkan sesuatu, baru dikompori sama setan, barulah kita berbuat jahat. Dan hawa nafsu yang paling berat untuk para pemuda yang belum nikah adalah hawa nafsu kepada perempuan. Ma taraktu fitnatun hiya adarru 'ala rijal mim fitnatin nisa. Tidak ada fitnah yang paling berat yang dihadapkan Allah kepada rijal, para pemuda, kecuali fitnah wanita. Maka seorang wali Allah yang namanya Bal'am, ya, itu jatuh, bersisa juga wali Allah, itu jatuh di tangan perempuan yang cantik, termasuk Samson and Delilah. Dalam sejarahnya Samson ini sebenarnya adalah wali Allah Subhanahu wa taala, kalah takluk di tangan seorang wanita. Jadi tidak sedikit wali-wali Allah pun yang takluk dalam genggaman godaan hawa nafsu kepada wanita. Ini kuatnya. Maka Nabi Yusuf sendiri mengatakan, inna kaidahunna azim. Ya Allah, tipu daya wanita-wanita cantik ini azim, sangat berat, sangat agung, sangat kuat. Kalau tipu daya setan, inna kaidah syaitona kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Kita istighfar berlindung kepada Allah, dia terpental. Tapi tipu daya hawa nafsu luar biasa beratnya. Maka bagi anak-anak pemuda, kalau sudah mampu nikah, falyatazawwad, disuruh Nabi menikah. Tidak usah dilama-lamain. Agak berbeda dengan orang yang tua. Kita-kita yang sudah banyak umurnya, umur 40, 45 tahun sampai 50, 60, syahwatnya kepada wanita berkurang. Ya. 50, 60 semakin melemah. Nah, orang-orang tua yang seperti ini, godaan syahwat, hawa nafsu yang paling kuat bagi mereka bukan wanita, tetapi adalah jabatan. Wah, pinginnya punya jabatan, pinginnya mau dihormati, kata Imam Al-Ghazali. Maka orang-orang tua ini senangnya jabatan. Kalau bisa, ya, dia menjabat seumur hidup. Ya, nggak usah diambil orang jabatannya. Sepanjang masih hidup dia yang menjabat. Maunya begitu. Ini godaan hawa nafsu yang paling kuat untuk orang-orang yang sudah tua, kata Imam Al-Ghazali. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan puasa yang kita lakukan ini, Allah sangat berharap hawa nafsu kita terdidik. Kalau hawa nafsu kita terkendali, maka kita akan menjadi orang, minimal menjadi orang yang bertakwa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Apabila kita benar-benar melakukan puasa, zahir kita puasa, batin kita puasa, puasa khawas kata Al-Ghazali, maka kita akan mampu menjadi orang bertakwa dan kita akan diberikan surga. Tapi kalau kita lebih-lebih lagi puasanya sampai hati kita pun puasa tidak mencintai, tidak diarahkan kecuali kepada Allah, ini puasa khawasul khawas, bukan hanya menahan mata, telinga, hawa nafsu, makan, minum dan seterusnya, tapi hatinya pun diarahkan tidak berpaling dari mencintai Allah. Ini puasa para nabi, para anbiya, para wali-wali Allah, para siddiqin. Kalau ini balasannya lebih dari surga, yaitu mereka akan diletakkan selalu bersama Allah ketika mereka matinya nanti. Dan tergantung kepada keistiqomahan kita, tergantung kepada himmah, semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Semakin banyak kita lakukan kebaikan, insya Allah semakin banyak balasan kebaikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyaklah ibadah bulan Ramadan ini. Sholat wajib jaga betul, karena dia setara dengan 70 kewajiban. Sholat sunnah banyakin, jangan sampai ditinggalin, sayang. Karena sholat sunnah yang kita lakukan setara dengan wajib. Jadi kalau kemarin kita banyak meninggalkan sholat fardu, sholat wajib, sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan menutupinya. Insya Allah kalau kita bertobat, Allah akan menutupinya. Karena sholat wajib ini adalah maktubam, kitabam mawquta, dicatat seperti absen. Kalau kita tidak sholat wajib, maka kita tercatat kepada sebagai penduduk neraka. Dan rajin-rajinlah bersedekah. Walau 1 biji korma kita bersedekah antar ke masjid, dimakan orang yang puasa itu kita mendapat pahala orang puasa tanpa mengurangi pahalanya. Walaupun 1 biji korma, walaupun seteguk air. Bahkan orang yang mentraktir mengenyangkan orang puasa, kata Nabi dalam hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, mereka akan diberikan minum dari telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu semua orang kehausan, kepanasan, dan ketika mereka meminum telaga Kausar tidak lagi merasa kesulitan kehausan sampai yadkhulunal jannah, kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan sedikit masukan, inspirasi, pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan ini ibadah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita dibanding dari bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, adik-adik di atas